Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Ibunda Nyai Hajah Istiqomah selaku penasihat Muslimat Cabang Kabupaten Demak yang kami hormati, Ibunda Nyai Hajah Umi Hadi selaku pimpinan Cabang Muslimat Kabupaten Demak yang kami hormati, Ibunda Dr. Hajah Sri Utami Ningsih selaku Dewan Pakar juga sebagai narasumber dari materi ADART yang kami hormati, ibunda-ibunda semua yang kami banggakan dan yang kami hormati. Marilah pada kesempatan kali ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah, bahwasanya pada saat ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga pada saat ini dapat melaksanakan rakor cap Muslimat NU Kabupaten Demak. Selanjutnya salawat salam kami haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk selanjutnya bunda-bunda, karena waktu ini sudah menginjak maghrib, langsung saja pemaparan materi tentang ADART atau Anggaran Dasar Rumah Tangga Muslimat Nahdlatul Ulama yang akan disampaikan oleh ibunda kita, Ibu Dr. Hajah Utami Ningsih. Untuk biodatanya tidak kami sebutkan karena mengingat waktu dan juga sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Jadi waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para alim, para sesepuh, wabil khusus Ibunda Nyai Hajah Istiqomah selaku penasihat, Ibunda Hajah Umi Hadi selaku ketua pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak, Ibunda segenap panitia dan pengurus serta peserta rapat koordinasi pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahim. Sami sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita telah mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, karena ini waktunya sebentar, saya ingin menyapa ibu-ibu, boleh berdiri nggih? Ini saya hadir di sini ibu-ibu sebetulnya. Kalau menurut jadwal itu mungkin saya tidak bisa hadir di sini. Tapi karena keinginan saya kangen dengan ibu-ibu semua, jadi saya sempatkan ya ibu-ibu ya. Iya. Saya itu mau izin dengan Bunda Halim itu tidak ketekan. Jadi ketika di WA, Bunda bisa rawon, saya jawab insya Allah Bun. Padahal sudah di list di grup PC itu mau izin, itu tidak ketekan karena bunda-bunda saya tidak bisa nanti menyertai sampai selesai. Kebetulan nanti jam 10 saya harus naik kereta ke Surabaya karena ada acara yang sudah terjadwal lama sekali ibu-ibu. Jadi mohon maaf ya, nanti kalau ibu-ibu nyari, Bu Ut kok cuma datang sebentar, seperti kayak hanya ini, maunya sampai selesai ibu-ibu, sampai besok begitu ya. Tetapi karena suatu hal mudah-mudahan ibu-ibu semua tidak ini ya, tidak merasani saya ya. Insya Allah lahir batin saya adalah muslimat, gitu ya ibu-ibu. Baik, saya sebetulnya ibu hadir di sini itu tidak sebagai narasumber, tidak juga untuk apa ya, misi. Tapi saya adalah pengurus dan panitia ya ibu-ibu. Kebetulan ya, saya diminta untuk sedikit apa ini karena ada materi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
kemarin ibu-ibu pada periode yang kemarin sudah difotokopikan terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti ini. Sekarang difotokopikan lagi ibu-ibu sebesar ini. Tadi saya kaget, waduh fotokopinya gede-gede. Maklum karena ibu-ibu muslimat sudah. Iya, baik ibu-ibu. Terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu semua ini sudah paham dan sudah, kalau hafal tidak ya ibu-ibu ya. Saya aja yang mungkin sudah berapa puluh tahun ya Bunda kita berjuang di muslimat ini dengan Bu Mariamah itu sejak masa muda sampai sekarang seperti ini ya. Kayaknya tidak hafal ya Bu ya. Jadi yang penting ibu-ibu kalau menurut saya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini adalah sebagai pedoman dasar kita di dalam berorganisasi. Jadi mau tidak mau ibu-ibu kita harus bisa memahaminya. Dan ini kalau di sini jelas dikatakan mengikat kita semua baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota. Ibu-ibu semua berjuang di muslimat ini secara pribadi semuanya punya tujuan tidak ibu-ibu? Punya. Tujuannya bermacam-macam. Yang tahu hanya ibu-ibu sendiri. Tetapi secara berorganisasi, secara organisasi, ketika muslimat didirikan, mau dibawa kemana itu muslimat, semuanya sudah diwadahi di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di sini sudah disebutkan kemana sih tujuan muslimat? Kemana ibu-ibu? Kemana ibu-ibu ya tujuan muslimat? Iya, ke Bandungan ya. Iya ibu-ibu, jadi kalau kita ini memahami dari anggaran dasar ini ternyata bagaimana kita berorganisasi semuanya sudah diatur di sini. Nah tinggal kita ibu-ibu, bagaimana kita menerapkannya? Ketika di dalam berorganisasi memang tidak mudah. Kadang ada sesuatu hal, situasi dan kondisi, kadang kita tidak bisa, apa ya Bapak Ibu, Bunda ya. Mohon maaf ya, saya kadang nyebut Bapak Ibu itu karena ini kebetulan kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Kebiasaan Bapak Ibu guru gitu ya. Ternyata ini bunda-bunda muslimat. Iya. Karena apa ibu-ibu? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini kadang-kadang ada yang ketika kita berorganisasi kadang-kadang kelewat di dalam menerapkannya, mengingat situasi dan kondisi. Tetapi kalau saya ibu-ibu ya inginnya tetap berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini. Kira-kira kita boleh nggak Bapak bunda-bunda melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga ini? Boleh. Weh, Tidak boleh. Oh boleh kalau Terpaksa. iya darurat. Jadi ketika ibu-ibu semua berikrar, semuanya kan dilatih sebagai yang hadir ini semuanya pengurus kan ibu-ibu? Iya, pengurus muslimat baik di tingkat cabang maupun di tingkat anak cabang. Ketika kita mengucapkan ikrar, yaitu pada saat pelantikan, masih ingat ibu ikrarnya? Lupa ya? Iya, di sana ada kata demi Allah tidak ibu? Oh tidak ada ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus apa lagi bu? La haula wala quwwata. Oh kami berjanji ya? Tidak demi Allah. Oh iya, syukurlah tidak ada kata demi Allah ya bu ya. Sehingga kalaupun kemudian kadang-kadang ada sesuatu hal yang kita tidak bisa menerapkan, semuanya kita kembalikan pada ibu-ibu masing-masing ya. Iya. Baik ibu-ibu, selain anggaran dasar, anggaran dasar ini mengatur secara umum. Ya ibu-ibu belum terperinci. Kemudian yang lebih terperinci adalah di dalam anggaran rumah tangga. Selanjutnya ibu-ibu di dalam anggaran rumah tangga juga masih terbatas. Kalau ibu-ibu tidak baca di dalam anggaran dasar ini yang terdiri dari 15 bab, 19 pasal, kemudian di dalam anggaran rumah tangga terdiri dari berapa bab? 15 bab dan
berapa pasal? Udah 57 pasal. Saya yakin belum ini Bu, belum bisa mewadai terkait bagaimana kita mengelola organisasi muslimat ini. Maka kemudian disusunlah yang namanya pedoman organisasi dan administrasi muslimat atau POAM ya. Iya, POAM. Kalau dulu katanya apa Basung. Iya, PPOA ya, tapi kalau muslimat adalah POAM. Nah, bunda-bunda semua, karena bunda-bunda adalah pimpinan di tingkat cabang dan anak cabang, maka bunda-bunda semuanya harus memahami tadi mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan POAM yang kita miliki. Siapa lagi kalau tidak kita sebagai pengurus yang memahami terkait dengan pedoman di dalam berorganisasi ini. Nah, bunda-bunda saya persilakan untuk membaca yang sudah dimiliki. Kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan bunda, karena ini waktunya sudah maghrib. Iya, saya itu gini bunda, kalau di rumah itu kan sudah maghrib kok masih di depan laptop ngajar. Waduh, Pak Sada itu sudah titit gitu ya. Jadi tadi saya sudah lihat maghribnya jam berapa bunda? 17.35. Jam maghrib ini. Iya, jam 17.30. Tadi saya lihat jam 17.30 berapa? 34 ya. Berarti kita sudah pada waktu maghrib. Saya ingin bunda-bunda kalau ada sesuatu yang ingin kita sharingkan, kita ingin tanyakan, kita ingin diskusikan, monggo bunda-bunda, daripada bunda-bunda mendengar penjelasan saya mungkin tidak enak gitu ya. Wah, enak sekali. Enak. Iya. Jadi mungkin saya bukan tanya jawab aja lah bunda-bunda ya. Apa yang ingin ditanyakan kira-kira terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini, yang ini hasil kongres Ibu. Hasil kongres tahun 2016 yang harusnya tahun 2021 kemarin sudah ada kongres ya. Tetapi karena pandemi yang pada akhirnya diundur dan sampai hari ini belum ada keputusan terkait dengan kapan diadakan kongres. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini hanya akan bisa dirubah yaitu ketika kongres muslimat yang akan datang. Jadi kalau ada usulan dari bunda-bunda silakan disampaikan kepada ini pimpinan cabang, nanti biar dibawa ke arena kongres. Di sanalah kita berjuang apakah usulan dari cabang atau dari bawah itu bisa diterima atau tidak gitu ya. Oh iya bunda-bunda yang puasa monggo silakan berbuka ini ya, sudah sejak tadi. Iya kan ini ada. Iya. Iya bunda, karena mengingat waktu itu jadi bingung kan Bu, materinya segini mau yang disampaikan apa kan begitu ya. Jadi monggo ada yang mau yang bertanya. Oh iya Bu Zul, ini Bu Zul ayo Bu Zul silakan. Pasal 34 Karena ya. saya dari unsur anak cabang. Ya silakan Bu Zul. Itu kalau dilihat dari ADART itu masalah pemilihan Halaman berapa Bu? 49. 49 sampai 50. Itu Iya, yang oke. poin 5. J, Saya silakan baca aja biar langsung. J. Ketua pimpinan anak cabang muslimat NU hanya dapat dipilih untuk masa 2 periode berturut-turut. Ini rata-rata tidak bisa dilaksanakan. Terbukti sesungguhnya ini hanya direkayasa saja. Kami itu secara berturut-turut sesungguhnya kalau kemarin itu mestinya saya harus off karena sudah 3 periode, tapi ternyata juga masih gitu. Jadi ini terpilih lagi. Nah ini diakali, kalau ada diakali dianggap yang dulu itu tidak sah. Akhirnya diakali hanya sekali saja, akhirnya ada 2 kali. Itu terus gimana, ini kan namanya buatan manusia ya diakalakan itu. Tapi saya yakin itu
tidak hanya gajah saja. Ya. Hampir semuanya itu hijau. Contoh Karanganyar mesti semuanya itu bunur utama terus. Iya, itu langsung saya jawab ya. Iya. Terkait dengan masa ini periode untuk ketua pimpinan anak cabang muslimat hanya dapat dipilih untuk masa 2 periode berturut-turut. Kalau kita berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya harus ditaati. Ya harus ditaati. Kalau kemudian tadi itu kemarin tuh kesalahannya ada di saya, Bunda. Saya lah yang tidak tego. Iya, Bunda. Dan itu disetujui oleh Bu Nyai. Contoh ya di Wonosalam, ketika saya mau berangkat memimpin konferensi anak cabang di Wonosalam, saya konsultasi dulu pada Bu Nyai. Bu Nyai, Bunda Barokah itu sudah 2 periode ya, Bunda? Oh, sudah 3 periode. Gimana itu, Bunda? Kata Bu Nyai bilang, apa itu? Ayo, ini perjuangan gitu ya. Kalaupun sudah disampaikan, kemudian kok tadi mau berjamaah melanggar. Iya. Jadi sebetulnya itu adalah letaknya di, kalau kemarin hasil konferensi pimpinan anak cabang kemarin itu letak kesalahan ada di saya, Bunda. Yang sudah lebih dari 2 periode. Karena saya tidak tegas. Tadi tidak tegel. Ya, tidak tegel ndeloi kayak anggotanya apa itu masih pengen. Terus Bundanya juga ini ya masih legowo juga masih siap. Jadi ya saya ya sama-sama tidak tegel toh. Iya. Ada teman saya dari ketua pimpinan anak cabang Pati itu tidak. Sudah 2 periode ya sudah ganti gitu. Itu kan orang kan sendiri-sendiri ya Bu ya. Iya. Jadi monggo Bu Zul, kalau kita berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya kita taati. 2 periode ya sudah lengser berganti. Ibu, pada saat Bu Khofifah 1 periode 2 periode bagus sekali Bu, luar biasa. Tetapi ini periode yang keempat. Bunda-bunda bisa lihat apa yang terjadi. Menurut saya tidak maksimal di dalam kepengurusannya. Karena apa tadi? Apalagi beliau menjabat sekarang menjadi gubernur di Jawa Timur, hanya mengayomi Jawa Timur saja. Kalau misalnya mungkin ketika jadi menteri mungkin masih bisa ya bunda-bunda mengakses seluruh wilayah Indonesia. Itu salah satu contoh. Memang Ibu, jadi pemimpin itu harus apa ya Bu ya? Kalau kita memang berorganisasi. Seperti saya bunda-bunda ya, saya ini berorganisasi. Saya tidak pernah berharap jadi ketua sampai kemudian membentuk tim sukses, tidak pernah Bunda. Dari Fataya 3 periode bisa dicek. Dari Muslimah mengalir saja di dalam perjuangan ini. Karena apa Bunda? Menjadi ketua, menjadi pimpinan itu kan berat. Ya tidak? Kita bertanggungjawabkan bagi saya di dunia dan di akhirat. Kok mau-mauan jadi apa? Jadi ketua berperiode Bu. Udah tahu kan? Iya. Iya, amanah. Monggo. Ini semuanya saya kembalikan pada ibu-ibu semua. Tetapi kalau kita berbicara secara organisasi, ini kita berbicara secara organisasi, ya harusnya kita taati. Begitu jadi bunda-bunda, setuju atau tidak bunda-bunda? Iya. Kalau saya Ibu, saya hanya menyampaikan, kemudian saya serahkan kembali pada ibu-ibu semuanya selaku pribadi masing-masing. Contoh Bunda ya, di dalam kalau anggaran dasar tidak ada, di dalam ini poem kita itu di sana disebutkan salah satunya syarat menjadi ketua adalah tidak merangkap di kepengurusan pengurus harian yang setingkat atau di atasnya. Itu kan juga kita serahkan pada masing individu kan bunda-bunda. Kecuali tadi kalau saya mungkin seperti teman saya yang ada di Pati, sama dengan ibunda kita namanya adalah Bu Dr. Umi Hani. Itu benar-benar kalau tidak ya tidak sudah gitu ya. Tapi beliau inginnya kan tidak seperti kita. Kita ini kan kebersamaan ya bunda-bunda. Kita kan semua kebersamaan kan. Iya. Jadi apalah artinya kita tadi ya
kalau bahasa Jawanya itu berkenang gitu ya. Tetapi tadi tidak menimbulkan kondisi berorganisasi yang nyaman, dan tadi niat kita semua kan berkumpul berorganisasi dalam wadah muslimat adalah semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi monggo semuanya saya serahkan kepada ibu-ibu, semuanya tahu tadi pertanyaan Bu Zul. Mudah-mudahan nanti Bu Zul husnul khotimah pada periode ini, dan nanti pada periode selanjutnya sudah tersiapkan kader, gitu ya Bu Zul. Iya, sebagai orang berorganisasi, mari kita dengan legowo. Kalau memang aturan organisasi seperti itu, ya sudah kita serahkan, gitu ya, seperti itu. Karena kalau kita tidak legowo, pasti yang akan menggantikan kan juga sungkan, gitu ya. Wah, ini Bu nanti langsung banter. Seperti itu bunda-bunda. Ada lagi? Oh iya, Bu Mariamah. Waduh, ini senior kita ini ya. Monggo Bu Mariamah. Menanggapi pasal 3 halaman 21. Pasal 3. Wah, ini harusnya waktunya lama ya Bu ya. Pasal 3 halaman 21 kaitannya dengan menjadi anggota muslimat. Di situ dicantumkan usia 30 tahun ke atas atau sudah menikah. Padahal usia 30 tahun itu fatayat ya. Dan nanti fatayat kan nggak punya anggota begitu loh. Habis nanti anggota fatayat nggak ada. Kalau kemarin kan 45 ke atas itu masuk muslimat, kemudian 45 ke bawah itu fatayat. Ke bawahnya nanti ibu PPMU. Kalau nanti kan tidak punya anggota fatayat di generasi yang akan datang. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Mungkin masukannya nanti bisa dibawa ke kongres ya Bu. Kalau muslimat sebagai fatayat, sebagai ketua fatayat kan maksimal 45 ya. 45 tahun guys. Kalau sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga fatayat itu adalah 45 tahun maksimal untuk menjadi ketua. Kalau mengacu itu berarti kan 45 masih bisa jadi anggota ya. Ya, ini memang tumpang tindih bunda-bunda. Cuma mungkin mensikapinya yang selama ini terjadi kan, kalau sudah umur 30 tahun dan sudah menikah, bunda-bunda kan bisa ikut fatayat dan muslimat kan, sebagai anggota kok ya. Ya seperti itu. Saya rasa karena kita dalam satu wadah Nahdlatul Ulama itu ya, menurut saya tidak apa-apa bunda ya. Walau tadi kalau kita mau seperti ini, oh kamu piro mau nakoi satu-satu, kamu harusnya ini tidak. Nanti dalam kan ada pendataan dalam itu kan takut dan tafad. Ya berarti dia punya daftar anggota 2 ya Bu ya. Iya. Nanti kan kelihatan ini anggota Nahdlatul Ulama kan jadi. Iya. Menurut saya kita ambil sisi positif selama tidak ada perubahan kongres yang akan datang. Kecuali nanti kalau kongres yang akan datang itu kemudian ini dirubah ya Bu ya. Kalau menurut ibu-ibu perlu dirubah tidak? Perlu. Terus mau dirubah jadi umur berapa? Pasal 40 gitu ya. Bunda-bunda yang hadir di sini ada usianya yang 35. Iya, sebetulnya ya bunda-bunda kalau kita ini mau legowo gitu ya, kemarin kita seperti siapa ya, yang seangkatan saya jadi pengurus atau jadi pimpinan cabang fatayat juga digeret muslimat ya bunda ya, digeret-geret bantu-bantu seperti itu. Jadi memang kita kondisi organisasi di Nahdlatul Ulama kan masih seperti ini bunda. Jadi menurut saya tidak apa-apa, tetapi kalau kemudian kita sebagai orang berorganisasi, oh saya mau fatayat saja, saya mau muslimat saja kalau sesuai dengan anggaran, itu bagus Bu gitu ya. Kalau mau sesuai dengan anggaran dasar. Oh saya sudah meninggal, usia saya sudah di atas 30 tahun. Kemudian menurut hati nurani saya lebih cocok
desa digeret ya kumpulan muslimat, digeret ya kumpulan fatayat. Maka kumpulannya muslimat fatayat tidak apa-apa, tapi di dalam pendataan organisasi biar tidak tumpang tindih kita bisa memilih salah satu. Kalau ngajinya tidak apa-apa Bu, kumpulannya fatayat muslimat tidak apa-apa. Oh, wong muslimat seragam fatayat kan kita umum ya Bunda-bunda. Seperti itu. Semangat muda kan Bu Mariamah. Begitu ya Bu Mariamah. Semoga tidak memuaskan. Sehingga besok bisa kita bawa ke kongres gitu. Ada lagi Bunda-bunda? Sudah ya Bunda-bunda? Ini maghrib. Iya, sekali lagi saya ucapkan selamat Kenapa ini jadi rakor ya? Padahal kalau seharusnya Bunda yang kemarin itu sudah betul ya, raker. Hah? Oh, rakor cap sekarang. Tapi kalau kita mengacu pada anggaran dasar kok masih raker cap ya, raker ya. Iya. Monggo besok nanti di ini. Tidak Bu. Kalau kita mengacu anggaran dasar, di situ yang namanya raker boleh kok. Selama satu periode itu bisa di tengah juga tidak masalah. Kalau kita mengacu pada anggaran dasar, itu kalau yang saya pahami ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak keliru. Jadi raker itu kan selama periode itu minimal 1 kali. Kalau kemudian 2 kali juga tidak apa-apa. Mungkin kita sebagai di awal kemudian di pertengahan ada raker mengevaluasi program seperti itu. Tapi tidak apa-apa, hanya namanya saja. Tapi esensinya nanti malam kita akan membahas terkait dengan program kerja. Begitu ya Bunda-bunda. Selamat berrakor. Mudah-mudahan kita nanti bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa membawa kemajuan muslimat di Kabupaten Demak yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.